Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Priscilia Oktania dari kelas D Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pemahaman hadis kontemporer. Dengan referensi yang diambil dari jurnal skripsi Pergeseran Metode Pemahaman Hadis Ulama Klasik hingga Kontemporer oleh Ahmad Irfan Fauji, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dosen pembimbing Bapak Rifki Muhammad Fathi MA. Pada periode kontemporer, pemahaman pada fase ini memiliki pemaknaan yang lebih kompleks daripada fase klasik. Hadis pada masa kontemporer sudah disesuaikan pada kondisi masyarakat saat ini dan tidak mengandalkan kehidupan yang klasik. Pendekatan yang digunakan dalam fase ini pun menyentuh berbagai aspek, diantaranya bahasa, historis, sosiologis, sosiohistoris, antropologi, psikologi, serta berbagai cabang ilmu guna memperkuat pemahaman dan pandangan dalam pemikiran tertentu. Pada metode periode kontemporer ini memiliki aspek yang pertama pemilahan posisi nabi, yang kedua kontekstualisasi makna, yang ketiga penguatan otoritas Al-Quran atas sunnah, dan yang keempat signifikan makna. Adapun karakteristiknya, yang pertama menyesuaikan tema yang sedang berkembang, yang kedua metode merujuk pada tematik kontekstual, dan yang terakhir pendekatan berkembang dengan penggunaan psikologi, sosiologi, antropologi, hermeneutik, dan fenomenologi. Adapun para ulama yang turut berkontribusi dalam periode kontemporer, yang pertama Muhammad Syahsyudi Ismail, yang menawarkan metode yang mengungkap dan cakupan petunjuknya yakni bahasa, logika, analogi, simbol, dan bahasa tamsil. Mengungkapkan matan yang berkaitan dengan fungsi Nabi dalam hadis, meneliti asbab al-wurud, menyelesaikan hadis yang nampaknya bertentangan. Yang kedua, Ali Mustafa Yaqub, dengan memutuskan kajian tentang penelitian matan dan pemahaman hadis. Pendekatan yang ia gunakan melalui pendekatan yang tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis. Secara metode, Ali Mustafa memberikan 3 garis besar dalam memahami hadis. Yang pertama, memahami hadis secara tematis, yang bertujuan agar memahami secara jelas maksud hadis tersebut. Yang kedua, memahami hadis dengan pendekatan tekstual, dengan menawarkan bentuk majasi dan hakiki, takwil dalam hadis, dan ilat dalam hadis. Dan yang ketiga, memahami pendekatan kontekstual, yakni memahami geografi dan budaya Arab, serta asbab al-wurud dalam hadis. Salah satu contoh yang dapat diambil dari pemahaman hadis kontemporer terkait dengan M. Syahsyudi Ismail ialah hadis tentang mematikan lampu ketika hendak tidur, yang artinya, matikanlah lampu-lampu pada waktu malam ketika kamu sekalian hendak tidur. Kuncilah pintu-pintu, ikatlah tempat-tempat air minum yang terbuat dari kulit, dan tutuplah makan dan minuman. Hal ini terkait pada zaman Nabi, alat penerang waktu itu adalah lampu minyak. Jika tidak mematikannya, tatkala akan terjadi kebakaran. Berbeda dengan pada zaman sekarang, bahwasanya bangsa orang-orang rumah menggunakan lampu listrik dan keamanan lebih terjamin walaupun lampu dinyalakan ketika sedang tidur. Diambil dari referensi Syuhudi tekstual halaman 36-38, Al-Mas, Musnad, Kitab Musnad Al-Makki, Bab Musnad Jabir Ibnu Abdullah, nomor 5057. Cukup sekian dan terima kasih atas pemaparan dan penjelasan saya terkait pendekatan pemahaman hadis klasik dan kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.